Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami dari kelompok 9 mata kuliah praktikum gelombang dan optik Rombel IPA 2 yang beranggotakan saya Muhammad Ardi Amirul dengan NPM 201030310, rekan saya Rahman Nurmadeni dengan NPM 201030391 dan Sulfah Herunisa dengan NPM 201030311 akan memaparkan rancangan praktikum kami terkait dengan pemantulan dan pembiasan cahaya menggunakan web Simbuket. Oke. Untuk tujuan praktikum kali ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan sifat-sifat sinar istimewa pada proses pembentukan bayangan pada pemantulan cermin cekung dan cembung. Yang kedua, mahasiswa dapat menghitung perbesaran pada proses pemantulan cermin cekung dan cermin cembung. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan sifat-sifat bayang yang terbentuk pada pemantulan cermin cekung dan cermin cembung. Yang kelima, mahasiswa dapat menjelaskan sifat-sifat sinar istimewa pada proses pembentukan bayangan pada pembiasan lensa cekung dan lensa cembung. Yang keenam, mahasiswa dapat menghitung perbesaran pada proses pembiasan lensa cekung dan lensa cembung. Yang ketujuh, mahasiswa dapat menjelaskan sifat-sifat bayangan yang terbentuk pada pembiasan lensa cekung dan cembung. Adapun rumusan masalah pada praktikum kali ini adalah yang pertama, bagaimana sifat-sifat sinar istimewa pada proses pembentukan bayangan pada pemantulan cermin cekung dan cembung. Yang kedua, bagaimana cara menentukan perbesaran yang terjadi pada proses pemantulan cermin cekung dan cermin cembung. Yang ketiga, bagaimana sifat-sifat bayang yang terbentuk pada pemantulan cermin cekung dan cembung. Yang keempat, bagaimana sifat-sifat sinar istimewa pada proses pembentukan bayangan pada pembiasan lensa cekung dan cembung. Yang kelima, bagaimana perbesaran yang terjadi pada proses pembiasan lensa cekung dan lensa cembung. Yang keenam, bagaimana sifat-sifat bayang yang terbentuk pada pembiasan lensa cekung dan cembung. Adapun hipotesis untuk penelitian kali ini, praktikum kali ini adalah yang pertama, sifat sinar istimewa pada pembentukan bayangan pada pemantulan cermin cekung antara lain adalah 1. Sinar datang sejajar sumbu utama cermin akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan cermin juga. Sementara itu, sifat sinar istimewa pada pemantulan cermin cembung antara lain. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui jari-jari kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui jari-jari kelengkungan juga. Selanjutnya, cara menentukan perbesaran pada pemantulan cermin cekung dan cembung adalah dengan pembagian antara tinggi bayangan dan tinggi benda atau pembagian antara jarak bayangan dibagi jarak benda. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mengenai landasan teori. Lensa cembung adalah lensa pada bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya atau menggembung. Lensa cembung pada umumnya berbentuk lingkaran dan terbuat dari kaca atau plastik sehingga memiliki indeks bias lebih besar dibanding indeks bias udara. Lensa cembung memiliki sifat bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Selanjutnya, lensa cekung adalah sebuah lensa di mana bagian tengahnya tampak lebih tipis dibanding bagian tepi yang lebih tebal. Lensa ini umumnya memiliki bentuk lingkaran, walau ada juga yang tidak berbentuk lingkaran. Material dari lensa ini juga adalah plastik ataupun kaca, sehingga indeks biasnya akan lebih besar dari indeks bias udara. Cermin cembung memiliki muka cermin berbentuk cembung, keluar seperti setengah bola. Cermin cembung berfungsi untuk memantulkan dan kemudian menyebarkan cahaya yang datang. Cermin cembung atau konveks biasa disebut cermin negatif karena bersifat menyebarkan sinar cahaya atau divergen. Titik fokus cermin cembung berada di belakang cermin sehingga bersifat maya dan bernilai negatif. Cermin cekung memiliki muka cermin berbentuk cekungan ke dalam seperti wajan penggorengan. Cermin cekung berfungsi untuk memantulkan dan kemudian memfokuskan cahaya yang datang. Cermin cekung atau konkav biasa disebut cermin positif karena bersifat memfokuskan sinar cahaya atau konvergen. Di sini ada rumus untuk lensa dan juga rumus untuk cermin. Di sini dijelaskan juga 3
tiga sinar istimewa yang terdapat pada lensa dan cermin. Untuk variabel eksperimen, kami menggunakan variabel bebas yaitu cermin cembung, lensa cembung, dan jarak benda. Sedangkan variabel kontrolnya kami menggunakan jarak fokus dan tinggi benda. Untuk variabel terikat kami menggunakan sifat sinar istimewa, perbesaran, dan sifat bayangan. Simulasi. Atur sesuai simulasi yang diinginkan. Pilih lens lalu convergent untuk lensa cembung. Klik ray 1, ray 2, dan ray 3 untuk menonaktifkan sinar istimewa. Pilih objek yang akan digunakan. Di sini, kami mengatur jarak fokus pada 25 cm dan benda 15 meter dan benda 15 cm. Klik ray 1, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus di belakang lensa. Klik ray 2, sinar datang menuju titik fokus di depan lensa. Akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Klik ray 3, sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Selanjutnya, untuk lensa cekung, klik divergent. Lalu mengulangi langkah 4 hingga selesai. Cermin cembung dan cermin cekung. Membuka laman SimBucket, kemudian mencari materi fisika, kemudian buka simulasi Lens Air Mirror Lab. Setelah itu, buka simulasi yang tersedia. Kemudian ubah lens menjadi mirror. Pilih objek yang akan digunakan. Lilin, anak panah, ABC. Klik ray 1, ray 2, ray 3 untuk menonaktifkan sinar istimewa. Atur jarak fokus dan tinggi benda sesuai dengan yang diinginkan. Di sini kami mengatur jarak fokus pada 25 cm dan tinggi benda 15 cm. Kemudian klik ray 1, klik ray 2, klik ray 3. Kemudian ulangi langkah 5 hingga selesai mengganti dengan cermin cekung. Adapun data hasil pengamatannya yaitu kami menggunakan tabel sebagai berikut, yaitu nomor, jarak fokus, tinggi benda, jarak bayangan, perbesaran, dan sifat bayangan. Dengan jarak fokus 25 cm dan tinggi benda 15 cm, serta cermin cembung dan cermin cekung dengan jarak fokus 25 cm, tinggi benda 15 cm, yang akan menghasilkan jarak bayangan, perbesaran, dan sifat bayangannya. Sekian, terima kasih.